tumbuh di Bukit Sinai, Mesir, dan wilayah padang pasir di negara-negara Timur Tengah. Dalam ilmu kesehatan, kedua pohon ini memiliki banyak manfaat. Banyak pembudidaya pohon tin dan zaitun di Indonesia yang dapat kita temui. Salah satunya adalah Suwandi, warga Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sudah 10 tahun membudidayakan tanaman Al-Quran ini di lahan seluas 300 meter persegi miliknya. Berawal dari kegemarannya mengoleksi tanaman hias, Suwandi beralih untuk membudidayakan tin dan zaitun karena diyakini banyak manfaatnya. Mendapatkan bibit dari Timur Tengah, Suwandi mempunyai trik agar tanaman tin dan zaitun miliknya dapat tumbuh dengan baik. Selain dicangkok, di stek aja, ditancepin aja, insya Allah hidup. Bisa besar kayak pohon mangga gitu kan. Dan subhanallah tanpa musim. Semakin panasnya semakin bagus ya, artinya semakin kena full, tin lebih bagus ya, kemanisannya lebih bagus. Seperti Suwandi, Wawan Kurniawan, warga Cipinang, Jakarta Timur yang satu ini pun memanfaatkan lahan kosong terbatas di atas rumahnya untuk berbudidaya tanaman tin dan zaitun. Tidak seperti pohon tin yang mudah ditanam dan dapat berbuah kapan saja, pohon zaitun di Indonesia dapat tumbuh berdaun lebat namun masih sulit untuk berbuah. Untuk zaitun itu ada yang sudah berbuah, cuman nggak normal, rata-rata rontok gitu, karena iklimnya yang nggak cocok. Seperti itu yang saya ketahui. Jadi kalau di luar negeri itu kan iklimnya kalau malam bisa dinginnya bisa minus derajat, kalau siangnya itu bisa panas banget. Nah itu yang ternyata yang bisa membuat dia berbunga katanya, berbunga lalu dia jadi buah. Sebagai tanaman istimewa, pohon tin dan zaitun memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, baik buah maupun daunnya. Jadi buah tin itu bagus banget, dia antioksidan. Kandungan antioksidan itu banyak sekali. Tentu saja kalau kita lagi berpuasa, dengan adanya tambahan antioksidan dari salah satunya dari buah tin ini, akan membantu kita supaya kita tidak cepat sakit, kulit tetap terjaga, kesehatan kita juga lebih tetap terjaga. Selain daripada vitamin, dia juga ada mineral. Salah satu yang lumayan ada di buah tin adalah kalium. Iya, di Indonesia, selain dikonsumsi langsung, buah tin juga biasanya dibuat manisan. Sementara daun tin dan zaitun diolah menjadi minuman herbal atau teh yang menyehatkan. Subhanallah, sudahkah Anda mencobanya? Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam dunia kesehatan dan pengobatan. Berbagai macam cara disyariatkan untuk dapat menyembuhkan dan menyehatkan umatnya. Salah satunya adalah ruqyah. Ruqyah dikenal sebagai teknik terapi penyembuhan dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa kepada orang yang diruqyah. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 82, dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi manusia. Ruqyah secara bahasa itu artinya jampi. Ya. Jampi yang dibenarkan dalam Islam adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam prakteknya, terdapat dua jenis ruqyah yang harus dicermati masyarakat Muslim, yaitu ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah merupakan ruqyah yang sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan metode terapi Al-Quran. Sementara ruqyah syirkiyah merujuk pada praktek ruqyah yang di dalamnya tidak sesuai syariat, yaitu mengindikasikan perilaku-perilaku syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah dengan membaca surat-surat dalam Al-Quran dipercaya dapat menyembuhkan hati dari penyakit kebodohan dan keraguan,
sihir, serta menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Di kota-kota besar di Indonesia telah banyak tersebar klinik ruqyah. Salah satunya adalah klinik holistik Ustadz Abu Albani di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di sini sebelum ruqyah, setiap pasien dianjurkan untuk melakukan konsultasi psikologis terlebih dahulu. Hal ini berpengaruh pada tindakan yang akan dijalankan saat ruqyah. Tapi ternyata hikmah dari ruqyah, penyakit-penyakit itu ternyata bisa disembuhkan. Sampai penyakit berat. Jadi kalau orang Islam itu yang pertama sebelum dia berobat untuk mendatangi tabib dan lain sebagainya, dia minta sama Allah dulu. Seorang terapis dapat meruqyah pasien dalam waktu 20 hingga 30 menit. Mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan perlahan dan bacaan yang benar. Dan tentu saja, setiap pasien ruqyah akan memberikan dampak respon yang berbeda-beda saat sang terapis membacakan ayat-ayat Al-Quran. Contoh misalnya, kok saya di ruqyah nggak teriak-teriak ya? Emang kenapa? Kalau kata orang saya ada yang nempel. Harusnya saya bereaksi dong, teriak-teriak dong. Saya juga pernah kesurupan gini-gini. Ya, kita bicara kalau ruqyah itu hitam putih. Kalau ada, ya ada. Kalau enggak, ya enggak gitu. Jadi nggak ada ekspektasi terus kamu harus kesurupan atau apa, enggak gitu. Tidak hanya menerima pasien ruqyah rawat jalan, di klinik holistik miliknya ini, Ustadz Abu Albani juga menerima rehabilitasi medik bagi pasien gangguan jiwa.